Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, tidak semua orang saleh lahir dari kehidupan yang baik. Ada yang justru dilahirkan kembali setelah tenggelam dalam dosa. Kisah ini adalah tentang seorang lelaki yang hidupnya rusak, namun Allah tidak menutup pintu taubat baginya. Namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pernah hidup sangat jauh dari agama. Ia bukan orang yang menjaga salat, bukan pula orang yang peduli pada halal dan haram. Hatinya keras, seolah tak tersentuh oleh nasihat apapun. Ia dikenal sebagai peminum khamr. Malam-malamnya dihabiskan dengan botol khamr di tangan dan tawa yang tak pernah benar-benar bahagia. Jika azan berkumandang, ia tidak tergugah. Jika ayat Allah dibacakan, ia tidak gentar. Seolah ada dinding tebal yang memisahkan hatinya dari cahaya iman. Salatnya lalai, bahkan sering ditinggalkan. Doa hampir tak pernah terucap. Dan dosa tak pernah ia hitung, tak pernah ia sesali. Hari-harinya dipenuhi tawa yang kosong. Bukan tawa yang menenangkan, melainkan tawa untuk menutupi kehampaan. Namun setiap malam berlalu, hatinya justru semakin kering, semakin jauh, semakin gelap. Tak ada yang menyangka, lelaki dengan kehidupan seperti ini yang namanya dikenal karena keburukan yang waktunya habis untuk maksiat, kelak akan disebut manusia sebagai ulama besar, sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang air matanya jatuh karena takut kepada Allah. Tak ada yang menyangka. Bahkan mungkin Malik sendiri tak pernah membayangkannya. Namun begitulah Allah. Allah maha membolak-balikkan hati. Suatu hari Allah memberinya seorang anak perempuan kecil. Anak itu sangat ia cintai. Ia panggil dengan penuh sayang. Setiap kali pulang, anak itu menyambutnya dengan senyum. Namun tak lama, anak kecil itu wafat. Sejak hari itu, hati Malik terasa kosong. Namun ia belum juga berubah. Pada suatu malam, Malik bin Dinar tertidur dalam keadaan mabuk. Tubuhnya terhempas ke lantai, kepalanya berat, dan pikirannya kacau. Minuman haram itu membuatnya lupa segalanya, hingga Allah membangunkannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam tidurnya, Malik bermimpi berada di padang mahsyar. Langit gelap, tanah retak. Manusia berlarian tanpa arah, suasana dipenuhi ketakutan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul seekor naga besar. Matanya menyala, mulutnya menganga, napasnya panas seperti api neraka. Naga itu berlari ke arahnya. Malik panik. Jantungnya hampir pecah. Ia berlari sekuat tenaga, namun kakinya terasa berat, seolah dosa-dosanya menahan langkahnya. "Selamatkan aku," teriaknya, namun tak ada yang peduli. Di tengah pelariannya, ia melihat seorang kakek renta. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Malik mendekatinya dengan harapan. "Tolong aku," kata Malik. Namun kakek itu hanya menggeleng. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku terlalu lemah untuk menolongmu." Malik kembali berlari. Naga itu semakin dekat. Napas panasnya terasa di punggung, dan saat itulah muncul seorang anak perempuan kecil. Wajahnya bercahaya, pakaiannya bersih, kehadirannya menenangkan, seolah cahaya rahmat di tengah kegelapan yang mengerikan. Anak itu berdiri di hadapan Malik. Ia menatapnya dengan mata yang dalam, bukan marah, melainkan sedih. Lalu ia berkata dengan suara lembut namun menusuk hati, "Ayah, tidakkah saatnya engkau bertobat?" Kalimat itu menghantam Malik lebih keras dari apapun. Anak kecil itu mengangkat tangannya. Dengan izin Allah, naga besar itu pun pergi, menghilang bersama kegelapan. Anak itu kembali menatap Malik. Tatapannya penuh cinta, namun juga penuh kekecewaan. Dan seketika itu juga, Malik terbangun. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menangis, menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sejak malam itu, hidup Malik bin Dinar benar-benar berubah. Ia bangun di pagi hari dengan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya remuk, namun justru terasa hidup. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kepada Allah. Bukan karena hukumannya semata, tetapi karena betapa jauh ia telah melangkah darinya.
Kamar yang dulu selalu menemaninya, kini ia buang tanpa ragu. Cangkir-cangkir itu ditinggalkannya. Bukan karena dipaksa, melainkan karena hatinya tak sanggup lagi kembali ke gelap yang sama. Ia mulai memperbaiki sholatnya. Sholat yang dulu hanya nama, kini menjadi pertemuan. Ia berdiri lama di hadapan Allah, membaca ayat demi ayat dengan suara bergetar. Malam-malamnya berubah. Jika dulu diisi tawa kosong, kini dipenuhi air mata. Ia bangun ketika manusia terlelap, bersujud dalam sunyi, menangis tanpa saksi selain Allah semata. Dari bibirnya sering terucap doa, "Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuniku, kepada siapa lagi aku berharap? Jika Engkau menolakku, pintu mana lagi yang harus aku ketuk?" Hari demi hari berlalu, Malik bersabar melawan dirinya sendiri. Dosa-dosa lama tidak hilang begitu saja, namun satu persatu ia tinggalkan. Langkah demi langkah, jatuh lalu bangkit, namun tak pernah lagi kembali ke arah semula. Ia mulai mencintai Al-Quran. Ayat-ayat yang dulu asing, kini menjadi penyejuk jiwanya. Ia duduk bersama orang-orang saleh, belajar, mendengar, dan merendahkan diri. Waktu pun berlalu. Dan tanpa ia sadari, orang-orang mulai melihat perubahan itu. Malik bin Dinar kini dikenal sebagai ahli ibadah, yang sholatnya panjang, doanya tulus. Ia dikenal sebagai ahli zuhud, yang dunia tidak lagi membutakan matanya. Dan akhirnya, ia dikenal sebagai ulama besar di Basrah, bukan karena ilmunya semata, tetapi karena kejujuran taubatnya. Lelaki yang dulu tenggelam dalam maksiat, kini ditinggikan derajatnya. Bukan karena masa lalunya bersih, melainkan karena ia kembali dengan hati yang hancur. Karena di sisi Allah, yang terpenting bukan dari mana seseorang berasal, tetapi kemana ia kembali. Dari kisah Malik bin Dinar, kita belajar satu pelajaran besar tentang harapan. Bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk taubat. Sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, selama hati masih mau kembali, pintu itu tidak pernah tertutup. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. Allah menunggu kita datang. Dengan hati yang hancur, dengan air mata penyesalan, dengan langkah yang tertatih. Kita juga belajar bahwa masa lalu yang buruk bukanlah akhir segalanya. Ia bukan cap yang mengikat selamanya. Ia hanyalah bagian dari perjalanan, bukan penentu tujuan. Malik bin Dinar pernah hidup dalam dosa. Namanya dikenal karena keburukan. Namun ketika ia kembali dengan sungguh-sungguh, Allah mengangkat derajatnya hingga ia dikenal sebagai ulama besar. Maka jika hari ini kamu merasa jauh dari Allah, merasa terlalu kotor untuk kembali, merasa malu untuk bersujud, ingatlah Malik bin Dinar. Ingatlah bahwa Allah tidak menilai dari masa lalu, tetapi dari langkah hari ini. Selama nyawa masih ada, selama dada masih berdenyut, selama air mata masih bisa jatuh, pintu taubat masih terbuka. Dan bisa jadi langkah kecilmu malam ini adalah awal dari masa depan yang sangat mulia. Jika kamu suka kisah Islami seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah inspiratif Sobat Muslim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.